Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, untuk kedua kalinya kita disupport sama Mountain Drop. Oh iya, Silajit. terima kasih banyak ini produk ini karena sudah support saya. Makasih. Ini tuh obat, suplemen untuk hormon yang baik, untuk otak, kinerja otak yang baik, biar mood kita lebih baik, biar kesehatan kita menjadi lebih baik. Ya, pokoknya ini adalah semacam suplemen. Tapi suplemennya ya berasal dari bahan-bahan yang langka, kayaknya ini tuh dari gunung makanya namanya Mountain Drop, itu dari gunung-gunung yang khas gitu ya. Jadi karena ini berasal dari gunung-gunung yang khas dengan zat-zat tertentu yang hanya ada di sana, makanya jadi agak eksklusif ini teh. Tapi Baraya silakan aja coba gitu ya. Saya mah nggak akan muji-muji ini kayak gimana, tapi silakan aja coba rasakan khasiatnya. Tapi ya sejauh yang kita ketahui ini emang suplemen yang bagus, yang enak buat tubuh. Gitu. Ya cobain aja. Pak Guru, ada kiriman artikel dari Aksyarifat. Aksyarifat. Link fullnya sudah saya kirim ke Pak Guru. Saya udah baca. Saya bacakan sebagian di Instagramnya The Blurry Universe. Judulnya Nafas Panas dan Amarah Keimanan. Oh iya. Di tengah maraknya ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama, kita perlu mengajukan pertanyaan penting. Bagaimana selama ini kita menafsirkan kitab suci? Sebab yang kini marak adalah tafsir marah, yaitu cara membaca teks-teks agama dengan emosi yang meledak, semangat menghakimi, dan hasrat mengkafirkan. Tafsir macam ini tidak lahir dari kedalaman ilmu atau kejernihan hati, melainkan kedangkalan, dendam, luka yang tak ingin sembuh. Ini ada cukup banyak artikelnya. Artikelnya ada di The Blurry Universe Aksyarifat. Saya setuju ini dan memang banyak. Salah satu, jadi gini, kita langsung aja sorot bahwa ini tuh mengarah pada ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam itu ditafsirkan dengan kemarahan yang luar biasa. Jadi benar kata penulis, jadi kita itu ketika menafsirkan kitab suci itu menafsirkan dengan kemarahan, bukan berdasarkan teksnya. Jadi gini, Kang Yaya, saya tuh mempelajari semua kitab suci yang bisa saya akses. Jadi saya belajar kitab-kitab Buddhis, saya belajar kitab-kitab Hindu dan lain sebagainya. Itu saya tuh banyak, dan Alkitab secara khusus itu saya baca juga, dan cukup sering saya baca. Nah, saya menemukan apa di situ bahwa anjuran kekerasan itu Al-Quran tuh yang paling sedikit secara persentase. Kitab Perjanjian Baru tuh 5,6% lebih banyak. Yang Perjanjian Lama bahkan lebih banyak lagi, sekitar 10%-an. Dan bahkan misalkan yang kitab-kitab Hindu, diantaranya Mahabharata itu juga kan banyak sebenarnya dorongan kekerasan. Tapi di antara semua itu, yang bikin masalah itu selalu kaum muslimin. Jadi coba, kalau misalkan orang Hindu dengan orang Buddha disatuin tuh akrab mereka tuh. Sekarang tuh ya, di India tuh apet gitu. Orang Kristen dengan orang Buddha tuh apet, akrab, biasa aja. Orang Yahudi dengan orang Kristen baikan aja. Tapi kalau misalkan orang Islam dengan Yahudi perang, orang Islam dengan Buddhis misalkan di Myanmar perang. Ini yang jadi masalah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kaum muslimin itu pemarah. Dan kenapa kaum muslimin itu pemarah? Karena ngambil penafsiran-penafsiran marah. Sama persis kayak yang penulis tadi sampaikan itu, bahwa kita tuh menafsirkan dengan penafsiran yang marah. Itu muncul karena kebodohan, yes. Karena sempit, perspektif yang sempit dalam melihat sesuatu. Bahkan saya ngomong kayak barusan aja bakal dihujat. Iya, emang kan Pak Guru juga sempat ngomong ini di beberapa podcast, dan potongan-potongannya cukup dihujat. Cukup membuat orang-orang marah. Ini ada kutipan juga yang menarik Pak Guru dari penulis Aksyarifat. Dia menulis seperti ini. Fenomena ini bukan hal baru. Sejak era Khawarij hingga ekstremis modern, pola yang sama sering terulang. Ayat-ayat damai dipelintir menjadi alat kekerasan. Dr. Usama Sayyid Al-Zahri menyebut tafsir semacam ini sebagai tafsir marah, yaitu penyimpangan dari pesan ulama Islam yang rahmat, kasih sayang, dan bernalar. Sayyid Qutb misalnya dikenal mengusung tafsir hakimiyah yang sering menjadi referensi kelompok radikal yang kaku, membagi dunia secara hitam putih, sehingga lawan politik atau ideologis mereka mudah untuk dikafirkan. Iya, ya itulah. Jadi kan pikiran mereka tuh sempit. Yang penafsir marah itu kan pikirannya sempit. Karena pikirannya sempit, maka warna di depan mereka pun cuma ada dua, hitam dan putih. Mereka tuh tidak kenal warna merah, tidak kenal warna
abu-abu, tidak kenal warna hijau, warna biru dan sebagainya. Sehingga mereka berpikirnya kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak putih ya hitam, dan mereka tidak mau kalau ada di area abu-abu gitu. Karena mereka mengira warna itu cuma itu aja, hitam, putih, gabungan keduanya. Saking piciknya mereka gitu, melihat segala sesuatu tuh. Nah, karena seperti itu, maka ya akhirnya memunculkan kemarahan. Contoh kecilnya gini. Di Saudi, ini bukan untuk semua ulama Saudi, tapi di Saudi ada fatwa lucu. Apa itu teh? Haram nonton main bola. Karena apa? Karena Karena dalam pertandingan main bola itu tidak menjalankan hukum Islam. Di mana kalau ada pelanggaran di tackle, kakinya patah misalkan di tackle gitu ya, malah cuma di kartu kuning atau kartu merah. Seharusnya patahin lagi kakinya. Saking piciknya. ada itu fatwa itu. Itu fatwa itu beneran keluar. MUI Arab. Iya, betul, betul. Itu MUI Arab. Itu sampai mengeluarkan itu. Beliau sampai nulis buku 41 alasan kenapa main bola itu haram. Salah satunya adalah tidak menjalankan syariat Islam, di mana kalau ada yang di-tackle sampai luka, maka bukan di-tackle lagi sampai luka, tapi malah dikasih kartu. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Segitunya. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang Islam itu sekarang jadi pemarah karena diajarkan untuk menjadi picik gitu. Jadi misalkan ada yang lain, misalkan alasan kenapa haram main bola karena membuang-buang waktu. Karena mereka ya bikin permainan, ada bola satu ditendang ke sana ke sini sama banyakan gitu. Sepicik mereka tidak berpikir bahwa sepak bola itu industri yang menghidupi jutaan orang miskin jadi kaya, membuat orang-orang yang stres dan tertekan menjadi lebih baik, membuat orang-orang kembali merasa memiliki identitasnya. Itu kan banyak sebenarnya manfaat-manfaatnya, tapi karena mereka berpikirnya hanya satu arah, nah jadilah muncul fatwa-fatwa seperti itu. Jadi, dan apakah itu dimulai dari Khawarij? Betul. Jadi ini penulis ini memang benar-benar jeli karena mengaitkannya dengan peristiwa yang masa lampau. Peristiwa yang masa lampau juga begitu, Kang Yaya. Apa? Misalkan gini ya, ini karakteristik orang Khawarij. Gini ya, ada duaan. Duaan itu senggol-senggolan. Senggolan gak sengaja sampai salah satunya itu terluka. Nah, kata si yang menyenggol, maaf ya, kamu tersenggol sampai terluka seperti itu. Kemudian kata si penyenggol, kata yang korban disenggol, yang gak bisa seperti itu dong. Ini kita harus hukum mata balas mata. Nah, jadi kalau kamu senggol saya senggol kamu balik juga. Dan kamu harus punya luka yang sama seperti saya. Lah, gak bisa gitu dong. Kan saya gak sengaja, sedangkan kamu nanti membalas saya dalam kondisi sengaja. Lah, berarti kamu melanggar syariat Islam. Melanggar syariat Islam berarti kafir. Nah, udah kayak gitu. Ulah, kafir-kafiran kayak gitu. Karena kamu kafir, saya bunuh. Gak bisa dong. Saya ini tidak kafir, kamu menuduh saya kafir, maka kamu yang kafir. Maka bunuh-bunuhan. Akhirnya di antara mereka dua-duanya mati. Gara-gara apa? Gara-gara senggol-senggolan doang, yang satu sengaja, yang satu nggak sengaja, yang satu minta dibalas secara sengaja. Nah, Khawarij itu kelakuannya seperti itu. Makanya di zaman dulu, walaupun mereka jumlahnya banyak, tetapi mereka itu tidak berhasil menguasai pemerintahan. Karena mereka akan berperang satu sama lain dan mengkafirkan temannya sendiri gitu. Saking piciknya mereka tuh. Nah, itu dimulai dari Khawarij itu seperti itu. Nah, Khawarij itu dimulainya dari mana? Ya dari kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kan ketika mereka tinggal di wilayah yang terlalu ekstrim, maka secara psikologis mereka itu hanya harus berpikir tentang sesuatu yang saat itu juga harus mereka hadapi gitu. Jadi begitu. Nah, karena itulah makanya Khawarij muncul di Arab-Arab yang pedalaman gitu. Arab-Arab yang sangat cuacanya ekstrim gitu dan lain sebagainya. Kalau misalkan mereka ada di peradaban tidak laku gitu. Sama seperti di Indonesia, ketika Indonesia itu damai, tentram, ekonomi baik gitu, maka si Khawarij itu tidak berkembang. Tapi ketika Indonesia semakin kesini semakin misalkan ya parah, maka muncullah pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jadi itu tulisannya bagus, saya udah baca dari awal sampai akhir. Ada
narasi besarnya sebenarnya adalah narasi yang sudah banyak sekali dikemukakan oleh para ulama. Tetapi saya sangat mengapresiasi tulisan ini karena kita memang membutuhkan ini tuh ditulis terus-terusan, diingatkan kepada masyarakat karena betapa bahayanya ketika agama itu dirusak gitu oleh para penafsir yang tukang marah gitu. Dan untuk Badaya yang ingin membaca artikelnya, saya cantumkan di deskripsi, ditulis oleh Aksya Rifat. Terima kasih Aksya Rifat sudah ngirim artikelnya. Pasti namanya palsu gitu. Iya kah? Sama kayak nama saya, palsu. Oke.